Sonia, saya mau langsung aja. Gadis minta dibelikan motor sama kalian. Kenapa hanya aku yang lembur? Semua teman-teman pada pulang semua. Kayaknya dia kecapean. Kasihan kalau dia bangunin. Ramon? Kamu jangan nuduh sembarangan. Aku sama dia nggak ngelakuin apa-apa. Gak melakukan gimana? Jelas-jelas aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri. Kalau kamu cuma mau tidur dengan perempuan. Tapi kenapa harus dia, Ramon? Bobby! Cukup! Aku gak mau dengar apa-apa lagi. Aku nyesel telah mengharap cinta kamu. Ternyata kamu murahan. Yaudah, semuanya siap. 1, 2, 3. Suci, kamu tuh yang bener dong. Woi! Kamu tuh gak ada urusan di sini. Yaudah, sana pergi. Hah? Kamu jangan kurang ajar ya. Kamu nggak tahu apa anak saya ini modal dan dia itu berpengalaman. Dia bakalan tahu kalau dia itu salah. Enaknya kamu marah-marah sama dia. Suci emang gak sengaja nabrak kamu. Mario, aku heran ya sama kamu. Dulu kamu itu benci banget sama dia. Tapi kok sekarang jadi kebalik sih? Kamu suka ya sama dia? Risma, denger ya. Suci ini udah aku anggap sebagai adikku sendiri. Dan aku mohon, tolong kamu jangan ngomong sembarangan lagi. Ngerti? Ih, siapa sih tuh ketok-ketok pintu? Berisik banget sih. Master! Master! Ini kecebong jelek mana lagi? Ih, Iya, tunggu sebentar. Banget sih. Ya ampun, lama amat sih buka pintunya. Saya berat nih bawa beras. Kamu, Master, ngapain sih pakai ketok-ketok pintu segala? Ya, kan mau masuk. Sabar dikit kenapa? Berisik tahu. Ya udah, jangan lupa tutup pintunya. Dasar kecebong udik jalan. Ih. Ya ampun, aku bisa ketiduran di sini. Udah siang, Pak Ramon bisa marah sama aku. Jangan-jangan Pak Ramon bilang lagi sama semua karyawan kalau aku udah lancang tidur di kamarnya. Aduh, gawat. Mudah-mudahan Pak Ramon gak mecat aku. Sari, Mbak Wulan, Mbak Wulan kenapa nampar saya? Masih untung kamu cuma saya tampar. Kamu kerja di sini. Mau jadi karyawan atau mau jadi wanita panggilan? Maksud Mbak? Asal kamu tahu aja ya, hotel ini nggak pernah terima karyawan kerja sebagai pelacur. Kamu malah ngambil kesempatan buat ngedeketin Pak Ramon. Dan kamu juga mau tidur sama dia. Mbak apaan sih? Saya nggak tidur sama Pak Ramon. Kamu nggak usah ngeles deh. Semua karyawan di sini udah tahu kalau kamu tuh tidur sama Pak Ramon. Cukup Mbak, Mbak udah keterlaluan menghina saya. Saya nggak pernah berbuat seperti itu. Kamu tuh yang pintar ngeles ya.
Tante udah pesenin motor belum buat gadis? Motor yang kemarin itu kan masih baru, gadis. Kenapa Tante harus beli lagi? Baru apanya, Tante? Motor itu tuh udah dipakai sama pembantu Tante. Tapi kan cuma dipakai buat nganter Suci syuting, nggak kemana-mana. Sonia, terus aja kamu bela pembantu itu. Denger ya, kamu itu beliin gadis motor satu lagi itu nggak bakal bikin kamu miskin, tahu nggak? Tapi Mbak... Kamu harus ingat, siapa yang membuat kamu jadi seperti ini sekarang? Tuh, pembantu kamu yang satu lagi udah datang. Mau disuruh tidur siang dulu atau kerja? Hah? Ada apa sih, Ma? Mario, mama kamu ini keterlaluan. Kakak sepupu kamu minta motor, masa nggak dibeliin sih? Loh, bukannya kemarin yang diantar itu motor buat Kak Gadis? Motor itu tuh udah dipakai Mas Tur buat nganterin anak so artis ini syuting. Gadis, sudahlah. Kamu jangan mempermasalahkan lagi masalah ini. Tapi Tante mau beliin lagi kan motor buat gadis? Tante harus bicara dulu sama om kamu. Tante nggak tahu apa om punya uang lebih atau enggak. Ya udah, kalau Tante nggak punya uang, pakai aja uang babu itu. Tapi non gadis, uang itu buat saya kirim ke kampung, buat ibu saya. Gue nggak peduli ya sama nyokap lo, itu bukan urusan gue. Lo syuting tuh gara-gara motor gue. Jadi kalau nggak ada motor gue, lo nggak akan bisa syuting, Suci. Ayo pergi ke bioskop bergandengan dengan pacar nonton Cowboy. Lah, Ci, pulang sekolah bukannya ganti seragam, jadi bengong di dapur. Udah suruh cepetan ganti. Kayaknya Bang, Suci nggak jadi ngirim uang ke kampung. Lah, emang kenapa, Ci? Kamu belum dibayar sama bosnya Bejo? Bukan Bang, tadi non gadis bilang dia mau pakai uang itu buat beli motor. Hah? Beli motor? Wah, tuh anak-anak gambreng sembarangan aja kalau ngomong. Terus, Tuan gimana? Saya nggak tahu Bang. Wah, ini nggak bisa dibiarin aja, Ci. Abang akan ngomong sama Tuan dan Nyonya. Jangan Bang, nanti dikira sama ibu bapak. Saya malu sama abang lagi. Malam minggu kagak jadi nonton film, motornya kagak. Lu sedih, gua juga ngikut sedih. Mas Galang? Mas Galang mau ketemu sama Pak Ramon ya? Oh, iya. Ramon ada kan di kamarnya? Ada Mas. Mas mau saya anterin? Nggak usah. Kamu kan mau pulang, jadi biar saya sendiri aja. Nggak apa-apa kok Mas. Lagian juga saya lagi nggak buru-buru kok. Oh, sama. Justru saya juga lagi santai dan saya mau duduk-duduk dulu di lobi. Nah, ya udah sekalian saya temenin ngobrol-ngobrol. Ini orang maksa banget sih. Nggak bisa ngerasain banget sih kalau gua itu nggak mau ditemenin sama dia. Aduh, kok tiba-tiba saya sakit perut ya? Kayaknya aku harus toilet deh. Kamu mau nemenin? Aduh Mas Galang, saya lupa. Temen saya nunggu di luar. Jadi saya duluan ya. Oh iya. Sari mana sih? Ramon pasti masih ada di ruang kerjanya. Bunga ini pasti Sari yang milih. Memang selera gadis itu nggak seperti perempuan desa.
Pasti Galang yang ngelarang perempuan itu buat angkat teleponnya. Brengsek. Apaan sih? Galang, lo ada di sini? Iya. Kenapa? Kaget lo? Lagian sih lo, ngapain sih ngelempar jas sembarangan? Sorry, gue pikir nggak ada orang. Galang ada di sini. Jadi, kemana perempuan itu pergi? Teleponku pun nggak pernah dijawabnya. Dasar, perempuan nggak tahu diuntung. Lo kenapa? Kok ngeliatin gue kayak gitu sih? Nggak apa-apa. Gue cuma heran aja. Heran? Heran kenapa? Dari mana lo dapet kunci kamar gue? Kok lo ketawa sih? Sekarang gue nanya sama lo ya. Lo dapet dari mana kuncinya ketika lo masuk kamar gue tiba-tiba? Dari kunci duplikat yang lo kasih. Nah, bener. Itu jawabannya. Terus, kemana si Sari? Aku nggak tahan lagi kerja lembur setiap hari. Apa aku bilang sama Pak Ramon? Tapi aku takut nanti Pak Ramon malah marah. Dikiranya aku malas kerja. Aduh, aku pusing lagi. Maaf mbak, Iya Pak. lihat Sari nggak? Saya nggak lihat Pak dari tadi sore. Mungkin di lokernya. Masih. Maaf mas, lihat Sari nggak? Sarinya lagi di laundry. Oke, thank you. Kasihan sekali kamu Sari. Ternyata Ramon udah memperbudak kamu. Suci? Kamu kemana aja? Dari tadi kita nungguin di sini. Ayo makan. Nggak usah, Bu. Suci nggak lapar. Suci, kalau kamu nggak mau makan, nanti kamu nggak bisa belajar. Iya Nyonya, soalnya Suci sedih. Duitnya habis dari iklan, mau dipakai beli motor sama itu. Apa lo ngomong? Lo tadi ngomong apa? Emangnya kalau gue pakai uang dari iklan itu ada salahnya? Hah? Enggak Non. Berarti Non pakai duit bukan pakai duit Non sendiri dong. Bukan milik gue lo bilang. Dengar ya kacung bego. Dia tuh nggak akan dapat kontrak iklan itu kalau nggak kerja di sini. Lo lagi jadi orang kayak nggak punya salah aja. Kak Gadis kenapa sih?
selalu kurang ajar sama Suci. Mario, kamu jangan ikut campur ya. Kak Gadis melakukan semua ini untuk kita semua supaya si pembantu ini nggak kurang ajar. Ngerti kamu? Bu, Pak, saya berangkat sekolah dulu ya. Iya, Suci. Hati-hati ya sayang. Gue juga mah. Tante mau marahin aku juga. Sakit Masur, dasar jelek. Non juga bakal jelek. Nggak mungkin gue bakal jelek. Nanti kalau udah nenek-nenek yang Suci, kamu jangan sedih dong. Aku sedih. Aku dijahatin Kak Gadis terus. Aku akan belain kamu terus. Makasih ya Mario. Iya, sama-sama. Kamu juga udah baik sama aku. Hah, mau aku gendong? Hah? Digendong? Emangnya aku anak bayi apa? Yaudah, yuk masuk. Mario, tunggu. Aku pengen bicara berdua sama kamu. Ada apa? Mario, aku ke kelas duluan ya. Nggak. Tapi Kita bareng. Risma, kamu mau ngomong apa? Mario, kamu jahat. Dulu kamu baik sama aku. Tapi sejak ada pembantu jelek ini, kamu gak pernah ngajak aku ke rumahmu lagi. Sebenarnya kamu ada apa sih sama pembantu jelek ini? Risma, jujur ya, aku tuh gak suka sama kamu. Karena kamu punya sifat iri. Bahkan kamu tega nyiramin mataku dengan zat asam. Tapi kan aku gak tahu kalau kamu yang datang. Siapapun yang datang. Tapi kenapa kamu tega nyakitin orang lain? Mario, kamu nyalain aku di depan Suci. Kamu jahat. Kamu jahat. Mario, kamu kejar aja Risma. Ngapain? Ntar lagi juga ada mobil. Mario jahat. Risma, kamu kenapa? Riz, ngomong dong. Iya Riz, masa punya masalah kok disimpan sendiri aja sih? Kita kan teman. Aku benci sama Suci. Gara-gara dia, Mario jadi benci sama aku. Memangnya tadi kamu ketemu sama mereka? Iya, tadi aku lihat mereka berduaan. Terus aku bilang sama Mario kalau aku pengen bicara sama dia. Tapi kenapa Riz? Tapi Mario malah nyalain aku di depan Suci. Anak itu emang bener-bener ngeselin. Anak itu emang bener-bener hebat. Dia itu bisa banget ya mempengaruhi Mario supaya dia itu disukain sama Mario. Gimana sih caranya? Apa kelebihan dia? Riz, aku tahu caranya Riz, supaya kamu bisa balik lagi sama Mario. Kamu tinggal bilang aja sama mamanya Mario atau sama tantanya yang galak itu. Kamu fitnah aja si Suci, biar dia dimarahin sama tantanya yang galak itu. Kayaknya tantanya yang galak itu benci banget sama si Suci. Sari, kamu kenapa? Bangun. Bangun. Hei, ada apa ini? Sari nih Bu masih tidur. Sari. Sari bangun. Sari bangun. Kamu ngapain tidur di situ? Bukan seharusnya kamu kerja.
Maaf Mbak, saya ketiduran. Cucian kamu udah beres? Yaudah, sekarang kamu cepet beresin kamarnya Pak Ramon. Jangan lupa sarapannya. Baik Mbak. Aku harus kasih tahu Mbak Poppy kalau pekerjaan use spray itu pekerjaan yang terlalu mudah. Biar Mbak Poppy cari kerjaan lain yang lebih berat buat perempuan kampung itu. Aku ingat betul, pekerjaanku kan belum selesai. Kok tadi aku lihat udah beres semua? Siapa ya yang udah beresin cucian semalam? Mau kemana kamu? Saya baru mau ke kamar Bapak. Kamar saya? Ngapain nyelonong sampai ke sini? Maaf Pak, tadi saya ngelamun. Ngelamun siapa? Ngelamun Galang? Setelah kamu beresin kamar saya, langsung ngadep ke kantor saya. Iya Pak. Dasar orang aneh. Papa pasti bangga sama aku. Karena aku udah mencapai keuntungan yang sesuai target. Kenapa lo? Harusnya gue yang nanya sama lo. Kenapa lo mau perbudak Sari? Lo kalau ngomong gak usah berbelit-belit deh. Langsung aja. Lo udah nyuruh Sari kerja 24 jam tanpa istirahat. 24 jam? Di sini pegawai gue gak ada yang gue suruh kerja sampai 24 jam. Lo itu ngomong apa sih? Jadi lo gak tahu kalau Sari itu setiap malam harus kerja nyuci spray bekas tamu. Lo jangan bercanda deh, Lang. Apa tampang gue ini kayak orang bercanda? Gue cuma mau peringatin lo ya. Jangan mentang-mentang lo bos di sini, terus lo berhak seenaknya menyuruh pegawai-pegawai lo. Ingat itu. Ngapain kamu manggil saya? Ada yang mau saya kasih tahu sama Mbak. Si Sari masih ditahan Mbak nyuci spray. Masa sih? Iya Mbak. Saya pikir dia juga bakal berhenti setelah saya kerjain. Tapi dia malah bertahan Mbak. Berarti kita harus cari cara lain biar dia cepet-cepet keluar dari hotel ini. Makanya itu Mbak. Mbak cari cara lain aja ya Mbak. Oke, saya akan cari cara lain. Sementara itu, biarin aja dia bekerja dengan cara seperti itu. Kak Galang? Mas Galang? Poppy, ngapain kamu di sini? Kakak yang ngapain di sini? Aku tuh nanya kamu. Kok kamu nanya balik sih? Kok kakak malah bentak aku sih? Iya. Emangnya kenapa? Udah, ayo pulang. Tapi Kak, aku masih ada urusan sama Ramon. Udah, Ramon itu nggak pantas dideketin. Ayo pulang. Ayo. Mas Galang kok lagi marah galak juga ya? Pasti habis berantem sama Pak Ramon. Apa jangan-jangan ngerebutin Sari? Kasian banget sih. Orang kaya, tapi seleranya rendah. Tante. Risma? Mau apa kamu kesini? Tante, maafin aku. Aku udah salah. Udah jahatin Mario. Tapi aku kepingin jadi temennya Mario lagi, Tante. Risma, apa-apaan sih kamu lepasin kaki saya? Aku nggak akan lepasin kaki Tante. Kecuali Tante mau maafin aku dulu. Iya, tapi kamu lepasin dulu, saya nggak bisa bergerak. Ada apa sih? Siang-siang kok pada ribut?
Kamu anak tetangga sebelah kan? Iya, Tante. Mau ngapain kamu kesini? Dia mau minta maaf karena udah jahat sama Mario. Dan dia kesini cuma mau bilang kalau dia mau jadi temannya Mario lagi. Apa kamu nggak sadar seberapa banyak uang yang kami keluarkan untuk biaya pengobatan Mario? Sekarang enak-enaknya kamu minta maaf ya? Tante, aku mau bilang kok sama mama aku akan ganti semua biaya pengobatan Mario yang udah dihabiskan Tante Sonia. Asalkan Tante mengizinkan aku untuk berteman kembali sama Mario. Memangnya orang tua kamu punya uang banyak? Iya, Tante. Sekarang mereka lagi di luar negeri ngurusin usahanya. Sonia, udahlah maafin aja dia. Namanya juga anak kecil, jadi wajar kan kalau nakal-nakal dikit. Tapi Mbak, nggak wajar dong kalau bandelnya sampai bikin buta mata orang. Ya tapi kan sekarang si Mario udah sembuh. Apalagi sih yang dimasalahkan? Saya nggak bisa jawab apa-apa. Nanti biar tanyakan saja sama Mario, apakah dia masih mau berteman sama Risma atau tidak. Kamu tenang aja ya Risma, saya akan bantu kamu, ya. Apa? Aku harus berteman lagi sama Risma? Itu Risma yang minta. Kalau Mama sih terserah kamu aja. Aku nggak mungkin berteman sama dia lagi, Mah. Dia itu jahat. Mama tahu, sayang. Tapi setidaknya kamu harus maafin dia. Gak. Mario, kamu nggak boleh gitu dong. Dulu kan kamu berteman baik sama dia. Jadi sekarang nggak ada salahnya kan kalau kamu berteman lagi sama dia. Mario, Risma janji sama Tante kalau dia mau bilang sama mamanya supaya mamanya mengganti semua uang pengobatan kamu. Tante kok mikirnya uang sih? Tante kalau mau berteman sama dia silakan. Tapi jangan paksa aku. Mario, yang sopan dikit ya kalau ngomong sama orang tua. Gini nih akibatnya nih kalau bergaul sama pembantu. Kamu itu mendingan bergaul sama orang kaya, jangan sama pembantu, ngerti? Ya ampun. Di rumah selamanya ribut mulu ribut. Udah kayak di pasar rame banget. Kamu jangan berisik ya. Kamu tuh nggak berhak ngomong di rumah ini. Ngerti? Ya, kalau saya nggak boleh ngomong, ntar bisa nganggurnya. Ntar kalau nyanyiannya jangan saya nggak nyawa, jangan marah ya. Dasar nih gambreng. Nyonya, itu kenapa sih nih gambreng marah-marah mulu? Ayo, Robi. Kenapa, Ci? Pada pergi semua. Nah, gue tinggal sendirian di sini nih. Pada tega amat ya. Jadi lo nggak tahu kalau Sari itu setiap malam harus kerja nyuci spray bekas tamu. Gue harus buktiin ucapannya Galang. Malam, Pak. Pak Ramon kenapa? Ya ampun. Kepala aku pusing banget. Katanya Sari sering nyuci spray kotor di sini. Tapi kok nggak ada orang ya? Itu bukannya tasnya Sari.
Sari. Pak Ramon, Kamu ngapain di sini? kan saya ada tugas lembur dari Pak. Sari. Sari. Tolong. 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 Ada apa? Ada apa? Kalian ngeliat perempuan ini pingsan? Cepetan bawa ke klinik. Iya, Pak. Iya, Pak. Aku nyuruh dia kerja lembur. Kapan ya aku nyuruh dia? Ini pasti ada yang nggak beres. Udah, kamu istirahat aja. Pak, maafin saya, Pak. Pasti Bapak marah sama saya karena saya nggak bekerja dengan baik. Udah, siapa yang nyuruh kamu tiap malam tuh kerja lembur? Pak Wulan, Pak. Apa? Wulan. Suci, saya ada kabar gembira buat kamu. Apa, Pak? Suci, uang hasil kamu main iklan sebentar lagi akan cair. Cair? Air kali, Pak. Emang Suci dibayar sama es balok, Pak? Mas Tur, kamu itu emang rada-rada ya. Cair itu maksudnya uangnya sudah keluar. Keluar? Keluar dari mana? Gua dari ATM lah. On banget sih Bang Master ini. Maksudnya, uang Suci sudah bisa diambil. Asik, aduh. Apa kata abang? Suci bisa ngirimin duit ke kampung buat orang tuanya. Iya Bang. Terima kasih Tuhan. Sekarang Suci bisa nganterin uang lagi ke kampung. Apa juga kata abang nih? Ya enggak, duit Suci nggak bakal dipakai tuh sama anak nenek gambreng buat beli motor. Siapa yang anaknya nenek gambreng? Ada apa sih ini? Kok malah ngerumpi? Bukannya berangkat sekolah? Ya, mendingan ngerumpinya daripada marah-marah mulu tiap pagi. Cabu bol, diam lo ya. Ih, nyonya jaharak deh Maiko. Tadi ada yang ngomong-ngomong soal duit ya. Duitnya siapa? Kalau denger duit aja tuh mata melotot. Pasti duit iklan itu mah. Oh itu. Emangnya dia dapat uang berapa? Saya nggak tahu Mbak, tapi kurang lebih 5 jutaan. 5 juta? Waduh, denger duit 5 juta tuh mata melotot. Tuh kan, Om sama Tante emang gak pernah sayang sama gadis. Mestinya yang dipromosiin tuh gadis, bukan babu kecil itu. Sonia, lihat. Keponakan kamu ini dari dulu berjuang untuk jadi bintang. Kamu ini punya kenalan seorang bos agensi tapi nggak bisa bantu dikit pun. Tapi Mbak, saya... Kamu ini selalu cari alasan. Kamu itu lebih sayang sama pembantu itu daripada sama ponakan sendiri. Mama nggak tahu lagi ngadepin mereka gimana, Pak. Bu, maafin saya ya. Suci, kamu nggak salah kok dalam hal ini. Malah kamu selalu jadi korban keegoisan mereka. Ya sudah, sekarang kalian berangkat ya. Nanti terlambat lagi. Ayo. Mama nggak apa-apa kan? Emang Maria nggak lihat?
abang nggak kemana-mana. Enggak, abang jagain nyonya dari nenek gambreng. Ah, udah. Yaudah mah, kita berangkat dulu ya. Yuk. Kan, saya ada tugas lembur dari Pak. Siapa yang nyuruh dia lembur? Pasti ada yang gak beres. Permisi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Jawab dengan jujur. Apa kamu yang nyuruh Sari nyuci spray kotor dalam jumlah yang banyak? Ayo jawab! Iya, Pak. Apa saya pernah nyuruh kamu memberi tugas perempuan itu untuk lembur? Enggak, Pak. Lalu kenapa kamu nyuruh dia untuk kerja 24 jam? Maaf, Pak. Saya juga disuruh. Disuruh? Disuruh siapa? Siapa yang nyuruh? Oh, kamu tetap mau bungkam ya? Oke, kalau kamu tetap mau diam, hari ini juga kamu saya pecat. Jangan, Pak. Jangan pecat saya. Baik, Pak. Saya akan kasih tahu siapa yang nyuruh saya. Saya disuruh sama Mbak Popi, Pak. Apa? Popi yang nyuruh kamu? Sayang, kamu jangan nangis terus. Nanti kamu telat pergi ke sekolahnya. Gadis nggak mau sekolah, Ma. Gadis sakit hati. Tante sama Om tuh nggak peduli sama gadis. Coba kemarin nih jadi bintang iklannya gadis. Pasti uangnya kan besok udah bisa dari gadis dapetin, Ma. Gadis, kamu mau uang itu? Maksud Mama? Mama tahu bagaimana caranya mendapatkan uang itu.